kenapa sih kok lama banget gitu meratifikasi gitu. Nah sekarang nyari alasan kok ke undang-undang TPKS itu yang saya nggak masuk akal gitu loh. Alasannya nggak masuk akal. Saya kira kembali ke sebenarnya belum ada kemauan politik ya, political will-nya tuh, belum kelihatan gitu. Selamat datang di podcast Data Academy. Saya dengan Didit Saleh. Sehari-hari saya bekerja di TWRC dan hari ini sebagai host podcast ini. Sekali lagi podcast ini saya sampaikan ke kawan-kawan pemirsa dimanapun berada. Podcast ini adalah podcast yang digagas oleh Trade Union Rights Center atau TWRC bekerja sama dengan Mondian FNV, kemudian Wage Indicator di Belanda, dan satu NGO di Indonesia juga, gajimu.com, yang fokus pada isu-isu ketenaga kerjaan. Podcast kali ini kita akan berdiskusi dan ngobrol secara ringan, tapi agak serius, bicara tentang soal konvensi ILO 190 beserta rekomendasinya. Karena konvensi ini telah lama, sejak 2019, kemudian sudah diputuskan di level global, di ILO, dan kemudian sampai hari ini pemerintah belum juga meratifikasinya. Oleh karena itu, meskipun ada undang-undang TPKS, tapi sepertinya konvensi ILO 190 ini juga penting untuk didiskusikan. Hari ini saya tidak sendiri, bersama seorang, saya sering memanggilnya Kak Ratna. Nama lengkapnya adalah Ratna Batara Mundi gitu ya. Munti. Iya, saya perkenalkan dulu Mbak, saya persilakan kepada Mbak Ratna untuk Iya, memperkenalkan sehari-hari bagaimana dan kabar hari ini bagaimana Mbak? Silakan. iya, alhamdulillah kabarnya baik. Tadi, saya dari Depok, mengadakan ya, baru selesai mengadakan pelatihan, advokasi bagi kelompok minoritas seksual. Jadi pesertanya dari teman-teman transpuan, dari teman-teman ya, komunitas minoritas seksual lainnya ya. Langsung ke sini gitu ya karena, acara ini memang penting ya, terus mengkampanyekan ya, betapa pentingnya pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, gitu Kak ya. Ratna sehari-hari sebelum kita masuk dalam Iya. konten yang sangat serius, sehari-hari Kak Ratna berarti hari ini aktif di mana Kak Ratna? Iya, saya di LBH Apik Jawa Barat, saya selaku, direktur, dan pendiri LBH Apik Jawa Barat. Ini adalah kantor LBH Apik yang ke-18 ya. Nah, saya sebenarnya juga di pengurus, di nasionalnya Asosiasi LBH Apik, Indonesia, yang menaungi 18 kantor LBH Apik di 18, wilayah atau provinsi, gitu. Nah, di asosiasi nasional tersebut, Apik, nasional, ini saya juga membidangi advokasi kebijakan nasional. Nah, oleh sebab itu nyambung ya, dengan diskusi kita, kali ini memang ini levelnya kebijakan nasional ya, dan sebelumnya saya juga, bersama-sama dengan teman-teman di jaringan pembela, hak perempuan korban kekerasan seksual mengawal advokasi RUU tindak pidana kekerasan seksual yang akhirnya berhasil kita, dorong disahkan ya dan diundangkan pada, tanggal 9 Mei 2022 setelah sekitar 8 tahun ya kita menunggu, cukup panjang, gitu. Kak Ratna kan cukup aktif terkait isu kekerasan dan pelecehan seksual. Bahkan Kak Ratna menjadi bagian tim dari aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan ini. Iya, Kak Ratna mungkin bisa jelaskan ya Kak Ratna, apa sih, kenapa sih sebenarnya, pertanyaannya adalah kenapa sih sebenarnya Konvensi ILO 190 dan beserta rekomendasinya 206 ini penting untuk diratifikasi pemerintah, sementara negara dalam hal ini pemerintah sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bisa iya. dijelaskan? Karena Kak Ratna ini sangat ahli di bidang ini, silakan, dan concern. Iya, karena kita memang bekerja, sehari-hari menangani korban-korban, kekerasan berbasis gender, di mana salah satu bentuknya kekerasan seksual ya, dan banyak sekali, hambatan, dari sistem hukum ya, baik, substansinya yang masih kurang memadai, lalu juga, strukturnya ya, penegakan hukumnya yang sangat, masih bias gender gitu ya, juga kultur di masyarakat yang tidak mendukung para korban untuk, melaporkan kasusnya gitu ya. Jadi, banyak sekali lapisan hambatan sehingga memang perlu ada aturan yang khusus ya,
dalam hal ini memang kita memperjuangkan, hukum pidana khusus ya, tindak pidana khusus gitu kan yang undang-undang yang baru disahkan ini. Tentunya beda ya dengan konvensi ILO, di mana, kata-kata konvensi aja sudah menunjukkan ini memang perjanjian internasional ya, yang dilahirkan oleh ILO ya, dan, memang, memandatkan agar semua negara anggota PBB gitu ya, anggota ILO tuh segera meratifikasi. Karena, kalau kita lihat kalau undang-undang TPKS ini kan, dia hukum pidana khusus yang berlaku umum ya. Jadi semua warga negara tuh, ataupun yang warga negara asing yang tinggal di Indonesia harus tunduk gitu ya, terhadap, undang-undang ini ya. Dan dia ya berlaku di semua, bidang, nggak ada khusus, sektor tertentu. Kalau konvensi ini kan dia memang apa namanya, kekhususannya adalah di dunia kerja ya, jadi juga cukup luas, tidak hanya tempat kerja, tapi di dunia kerja, dan banyak dimensi-dimensi yang memang tidak bisa diatur di undang-undang TPKS ya, yaitu dimensi ketenagakerjaan, ini kan dimensi khusus ya. Karena kalau undang-undang TPKS ini kan, dia memang nggak bisa mengatur secara khusus ya, satu, bidang gitu ya, dan dia tuh memang hukum positif yang siapapun yang melanggar, dia akan kena sanksi pidana. Jadi memang mengatur, pidana, itu kelebihannya ya, sebagai hukum pidana khusus. Nah, sementara kalau konvensi ini, dia itu apa namanya, setelah kita negara meratifikasi, maka tuh ada komitmen, secara internasional yang mengikat, negara yang meratifikasi untuk benar-benar menjalankan, muatan di dalam, konvensi tersebut yang itu semuanya adalah meminta negara peserta untuk membuat kebijakan-kebijakan khusus yang itu dimensinya memang, ketenagakerjaan. Nah, aspek ketenagakerjaan ini sebagai kekhasan ya dari konvensi ini, yang tidak ada di Undang-Undang TPKS tentunya ya. Jadi kita melihatnya harus, konvensinya dan rekomendasi 206 itu yang lebih detail ya. Jadi tuh, setiap anggota yang meratifikasi misalnya ya, harus mengadopsi di dalam aturan yang ada ya, dan itu tidak hanya pemerintah tapi juga didorong di swasta ya. Jadi aturan-aturan internalnya itu harus mengakomodasi definisinya ya, yang, cukup, luas gitu ya dan juga memberi, apa namanya, penegasan bahwa kekerasan ini juga berbasis gender ya. Pelecehan dan kekerasan itu berbasis gender, itu juga ada penegasan di situ. Nah, kemudian juga ruang lingkupnya juga lebih luas ya, tidak hanya tempat kerja, di mana saja, bahkan dari mulai kita pergi sampai pulang kerja itu termasuk dunia kerja, juga di tempat-tempat, istirahat, tempat, pelatihan, bahkan sekarang kan kerja itu juga menggunakan teknologi komunikasi ya, seperti kita rapat Zoom gitu ya, atau telepon, pokoknya sarana-sarana, media itu kalau terjadi kekerasan berbasis online misalnya, itu juga dalam dalam, lingkup, hubungan kerja. Misalnya kita kasus Baik Nuril ya, dulu kan karena belum ada undang TPKS tuh nggak ada pelecehan seksual berbasis elektronik dan juga tidak ada pelecehan seksual non fisik. Nah, sekarang kan ada. Jadi kasus Baik Nuril dia kan tenaga honorer yang dilecehkan melalui telepon oleh, kepala sekolahnya ya. Nah, justru dia yang terjerat oleh undang-undang ITE. Nah, sekarang harusnya nggak bisa lagi begitu ya. Nah, tetapi, orang seringkali lupa bahwa dia itu hubungannya kerja gitu kan. Jadi relasi kerja ini yang, harusnya juga dilihat ya, maksudnya nanti kalau kita bisa meratifikasi konvensi ini, nah itu harus ada lagi, apa namanya tuh, aturan yang melindungi hubungan-hubungan kerja ini, gitu ya. Eee bahkan, yang juga menarik dari konvensi ini, juga mengatur misalnya ya, tidak hanya sebenarnya kekerasan seksual, cuman tapi juga KDRT ya. Jadi, misalnya korban, ya korban KDRT gitu ya, atau korban, kekerasan seksual itu kan, ketika dia mengalami, peristiwa kekerasan, itu kan butuh waktu ya, untuk dia memulihkan traumanya, untuk dia pergi ngurusin kasusnya ya, misalnya dia memilih jalur penyelesaian hukum. Karena kan kalau kekerasan seksual itu juga sekarang nggak bisa lagi damai ya, jadi harus juga secara hukum diselesaikan. Kecuali pelakunya anak ya, itu, baru, bisa di luar pengadilan. Nah, itu kan butuh
kalau kita pekerja pasti butuh waktu ya, butuh kita tuh cuti gitu ya. Nah, yang dialami sekarang ketika kita tuh nggak bekerja, karena kita jadi korban, itu kan nggak mau tahu, lama-lama kita absen, akhirnya di-PHK, gitu kan. Nah, itu diatur perlindungannya di konvensi ini. Di Undang-Undang TPKS tidak Ya nggak mengatur ada, secara rinci enggak. itu? Tadi saya bilang, Undang-Undang TPKS ini seperti hukum pidana khusus, jadi umum. Oke. Tapi memang bedanya kalau di Undang-Undang TPKS ini kan, karena ini tindak, pidana kekerasan seksual gitu ya. Tindak pidana itu artinya memang ngatur norma-norma hukum, pidananya, jadi kriminalisasinya. Jadi setiap orang yang melakukan misalnya pelecehan seksual secara fisik atau non fisik, itu diancam, pidana penjara gitu ya, berapa tahun dengan denda juga berapa, ratus, juta atau sampai miliar kayak gitu ya. Dan ada perbudakan seksual, macam-macam ya, ada 9 bentuk, yang normanya baru, diatur dan juga yang sudah diatur di beberapa aturan lain yang itu juga disebut sebagai tindak pidana KS contohnya perkosaan. Itu kan diaturnya di KUHP, tapi disebut situ sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Nah, juga dengan hukum acara khusus, ya, di situ ada perluasan alat bukti dan, banyak, terobosannya. Nah, sehingga nanti kalau buruh mendapatkan kekerasan seksual, dia sudah artinya dia sama seperti korban yang lain, dia lapor ke polisi gitu kan. Tapi kan persoalannya, ini dunia kerja tuh harus diintervensi. Jadi, nggak bisa hanya diperlakukan, seperti, karena gini, hidup kita tuh sebagian besar kan di dunia kerja. Kita pergi jam 9 atau bahkan jam 8 masuk kantor, pulang biasanya udah sore, jarang yang misalnya okelah mungkin shift-shift-an sampai siang ya, tapi kan kebanyakan kan sampai sore ya jam kerja ya, 8 jam gitu ya. Kan menghabiskan di, kantor. Nah itu kan harusnya benar-benar dilindungi ya. Jadi kalau bisa tuh kalau di konvensi diatur ya. Jadi, perusahaan tuh kalau bisa ada mekanisme komplain, apa namanya tuh, memberikan, pemulihan pada korban. Jadi memang ada perhatian khusus gitu loh. Pencegahannya diatur, bahkan pelatihan diatur. Untuk semua yang terlibat di dunia kerja itu, terutama ya mereka pemberi kerja, itu harus, memahami ya tentang kekerasan, dan pelecehan seksual di dunia kerja sehingga, mereka juga harus ada petugas-petugas gitu ya, yang dilatih gitu ya di perusahaan itu, ketika ada kekerasan tuh mereka harus, cepat respon gitu, gitu. Berarti, konvensi ini mengatur betul bukan hanya di tempat kerja, tapi di dunia kerja orang Dunia kerja. ketika berangkat, maka itu yang harus bertanggung Iya. jawab adalah perusahaan. Iya, adalah, sebenarnya juga pemerintah ya. Pemerintah itu kan dia kan, nggak bisa menyerahkan, kita tuh bukan sebenarnya kan bukan, negara pasar ya, maksudnya kita tuh negara welfare state sebenarnya ya, kalau ngelihat pembukaan undang-undang gitu ya. Jadi tuh nggak bisa, pemerintah itu nggak mau tahu, pokoknya ini kan dunia usaha aja, nggak bisa. Negara tuh tetap harus mengawasi dunia usaha ya. Jadi kalau ada perusahaan yang nggak menjalankan, apa ya, misalnya, konvensi ketika sudah diratifikasi kan menjadi undang-undang ataupun undang-undang yang lainnya tuh, itu harus dipersoalkan gitu. Kalau misalnya mereka nggak menjalan jadi negara nggak boleh lepas tangan, gitu Eee, ya, mhm. Mbak Batara kan sudah lama, ikut di isu ini gitu ya, ini bahkan sejak 2019. Apa sih sebenarnya tantangan pemerintah sebenarnya untuk, padahal secara sudah dijelaskan oleh Mbak Ratna, berbeda loh Undang-Undang TPKS dengan Konvensi ILO ini. Karena ini lebih spesifik Iya, mengatur dunia iya, kerja dunia gitu ya. kerja dan kayak konsekuensi dari korban yang yang dia adalah berada di dunia kerja itu kan, punya konsekuensi. Misalnya, ketika dia, mengalami kasus ya, menerima peristiwa, apa namanya, kekerasan atau pelecehan itu, tadi ya, dia butuh dipahami oleh si majikan sehingga memberikan dukungan. Mhm. Itu diatur, memberikan cuti, dan dia juga, harus diberi kompensasi gitu ya, atas, segala kerugian yang dia, apa namanya, terima ya dari peristiwa itu. Apalagi kalau misalnya itu melibatkan, siapa namanya, owner-nya atau melibatkan supervisor atau mereka yang dalam relasi kuasa ya, di atasnya itu kan, harusnya itu dipertimbangkan ya. Dan tadi itu tadi juga ya, buruh itu selain dunia sendiri maksudnya kan ada aturan ya, aturan kerja, semua itu kan mengikat dia. Nah, itu harusnya lebih fleksibel gitu kan, nggak boleh tiba-tiba di-PHK gitu ya, harus,
apa namanya, harus dipahami gitu ya, kalau jadi korban itu ya harusnya di-support gitu ya. Ada tempat misalnya diberikan ruangan khusus atau ketika ada pengaduan dikasih, tempat gitu ya. Nah ini sebenarnya sejalan, jadi kalau tadi dibilang oke memang ada perbedaan, tapi sebenarnya kalau misalnya ratifikasi konvensi diratifikasi, itu artinya benar-benar menjalankan undang TPKS juga, ya kan. Karena di undang-undang TPKS itu kan diatur pencegahan, semua sektor harus melakukan pencegahan, gitu ya, juga perlindungan. Jadi, apa namanya, unsur-unsur penting ya, maksudnya, prinsip-prinsip penting di dalam undang TPKS itu sebenarnya juga, sejalan ya. Jadi ketika, kita meratifikasi, itu artinya kita menjalankan mandat undang TPKS juga, tetapi kita perlakukan itu di dunia kerja gitu. Jadi lebih khusus lagi. Jadi harusnya bukan dipertentangkan gitu, bukan, "Oh ada undang-undang TPKS ya udah nggak perlu lagi," gitu. Itu, Justru yang salah. beredar di Hah? media dan Heeh. itu asumsi yang beredar di media, Iya itu bahkan asumsi pemerintah. iya Beberapa statement begitu, bagaimana Mbak melihat itu? iya. Saya kira itu salah kaprah ya cara memahami ya. Pertama kita memerlukan ratifikasi karena memang, ini ada kekhususan dunia kerja ini yang harus diintervensi, secara khusus gitu ya, melalui ratifikasi konvensi. Jadi perhatiannya memang lebih, spesifik. Nah, tetapi justru dengan kita meratifikasi, sebenarnya kita me mengimplementasikan undang-undang TPKS di dunia kerja. Nah, tetapi kalau nggak diratifikasi itu ada yang timpang, karena undang-undang TPKS ini kan memang dia gini, pencegahan di semua aspek. Tapi kan dia nggak mengatur pencegahannya itu seperti apa sih detailnya. Oke. Gitu ya. Perlindungan gini, semua warga negara dilindungi gitu ya dengan Undang TPKS. Nah, tapi untuk dunia kerja perlindungannya gimana sih? Nah, itu diatur di konvensi gitu. Jadi Di sangat heeh, urgensi bahwa ratifikasi konvensi ILO oleh pemerintah ini sangat penting karena akan melengkapi. akan melengkapi dan memang, eee, apa namanya, harus diadakan karena itu bagian dari hak si pekerja. Misalnya tadi ya, korban harus dapat cuti. Bayangin undang-undang TPKS nggak mengatur itu kan, Tidak nggak mengatur mengatur. cuti, nggak mengatur, kompensasi, nggak mengatur dukungan di dunia, usaha, itu seperti apa, kebijakan-kebijakan yang harus dibuat seperti apa, isinya seperti apa, itu detail di rekomendasi 206 diatur. Oke. Mbak, Mhm. sebagai ini, karena ini Mbak sudah kasih statement penting bahwa ada perbedaan betul dan ketika ada konsekuensi memang kalau karena pemerintah mendukung konvensi ini ketika di ILO gitu ya kan, Iya di Jenewa, maka kemudian penting untuk diratifikasi karena beberapa negara sudah meratifikasi. iya. Menurut Mbak, apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah selama ini? Kenapa kok ada kemandekan ini? Iya, saya kira saya melihat kalau ada statement yang seperti itu berarti nggak paham. Jangan bener nggak sih udah baca konvensi? Saya tuh atau bener nggak sih sudah baca undang-undang TPKS? Kalau statement seperti itu saya nggak yakin mereka bener-bener baca dua-duanya ya. Karena tuh beda banget gitu ya, ranahnya beda, kekhususannya, beda, konsekuensinya beda. Kalau undang TPKS kan konsekuensinya tuh dia tuh, memang penjara ya, karena itu Iya. kan mengatur, bener ya apa, norma pidana gitu ya, berlaku untuk semua. Tapi dia memang nggak ngatur konsekuensi ketika, itu terjadi di dunia kerja. Misalnya, tadi ya kebijakan yang harusnya diadakan, karena kalau misalnya gini, kalau misalnya kita hanya terpaku dengan undang TPKS, maka tuh nggak akan bisa menjangkau aspek-aspek ketenagakerjaan, Kalau itu itu loh. diturunkan dalam bentuk PP di Undang-Undang TPKS atau peraturan pemerintah dan lain-lain, itu bagaimana, Mbak? Nah, PP itu udah dimandatkan hanya ada 5 ya, Perpres 5. Itu pun kemarin, di Kementerian, PPA itu, dia mengundang semua stakeholder itu ya dari KKL, terutama kementerian terkait ya, itu hanya disepakati menjadi 7 dan tidak ada PP khusus yang terkait dengan, Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan. oke. Itulah yang, jadi umum gitu ya, apa namanya, itu yang membuat saya kira, konvensi menjadi penting. Saya tadi menyinggung ya, kita tuh setengah hidup kita kan di Dunia. setiap hari di dunia kerja gitu. Bayangin kalau kita jadi korban KDRT nggak bisa cuti, nggak
nggak di-support oleh, tempat kerja kita gitu ya, bahkan mungkin menerima stigma, apa namanya, ketika kita jadi korban. Nah itu kan, apa namanya tuh, selain nggak sejalan dengan undang-undang TPKS juga ya, eee, itu juga artinya, kita tuh nggak melakukan intervensi ya di dunia yang kita setengah hidup kita ada di situ gitu kan. Padahal kenapa enggak gitu loh, orang, segera meratifikasi, orang konvensinya tuh sudah bagus banget gitu dan ada rekomendasinya yang sudah detil gitu. Nah itu akan lebih, baik lagi setelah undang-undang TPKS ini ada, itu eee, lebih melindungi pekerja kita ya dan, mungkin kita melihatnya bukan hanya pekerja, bayangin ya, dunia kerja itu kan, tidak hanya tadi ya di dari berangkat sampai pulang atau di tempat-tempat yang di luar tempat kerja pun dilindungi, tapi juga orang-orangnya. Bukan hanya pekerja, tapi orang yang magang, Oke. yang apalagi tuh, yang baru, Percobaan, percobaan, masa percobaan. heeh, itu banyak itu orang-orang di dunia kerja tuh akan banyak yang terlindungi, itu bagus banget. Dan pemerintah kalau tidak tergerak saya kira kita harus mempertanyakan ya kok ininya ya, komitmennya untuk perlindungan, apa sih terhadap, ini ya, pekerja maupun orang di dunia kerja gitu. Jadi, saya melihat ya itu komitmennya dipertanyakan ya, gitu. Kalau nggak merasa penting untuk segera meratifikasi. Gitu. Nah, saya melihat adanya undang TPKS, justru semangatnya adalah itu, sebagai legitimasi untuk, segera meratifikasi, karena benar-benar sejalan dan benar-benar melengkapi, gitu. Mbak, Mhm, kira-kira kasih closing statement dong Mbak, buat heeh. pemerintah ini, apa yang harus dilakukan negara gitu ya? Iya, Kenapa ini penting gitu? iya saya kira pemerintah, perlu lebih lebih cerdas lagi, tapi juga, ini Kak, apakah ini persoalan kecerdasan gitu ya, atau sebenarnya memang, belum tergerak ya hati nuraninya gitu ya, komitmen politiknya, yang sebenarnya kementerian ini kan memang harusnya melindungi, apa namanya, dunia kerja gitu ya, dunia usaha, orang-orang yang ada di dalamnya ya. Jadi jangan memikirkan, kepentingan untuk ini aja ya, kepentingan mendapatkan, keuntungan gitu ya. Jadi adanya cuman eksploitasi. Mendapatkan laba gitu dari, hasil jerih payah pekerja dan orang-orang, di sekitarnya, tapi juga, justru harus diutamakan perlindungannya dulu gitu. Nah ini jadi kita mempertanyakan ini dia sebenarnya ada di posisi yang mengeksploitasi atau yang sebenarnya pemerintah itu kan harusnya pertama yang melindungi, warganya gitu ya, bukan mengeksploitasi. Jadi cara berpikirnya harusnya memang ada, berbagai undang-undang itu ya harusnya, yang memang kita berharap ya, karena memang belum ada gitu ya konvensi, ini ya, apa, aturan yang bagus ini ya seperti di konvensi ILO ini karena khusus tentang kekerasan dan pelecehan dalam kerja. Nah ketika itu hadir ya harusnya nggak usah berlama-lama gitu loh, gitu. Nah itu kan kita jadi aneh, kenapa sih kok lama banget gitu meratifikasi gitu. Nah sekarang nyari alasan kok ke undang-undang TPKS itu yang saya nggak masuk akal gitu loh, alasannya nggak masuk akal. Saya kira kembali ke sebenarnya belum ada kemauan politik ya, political will-nya tuh, belum kelihatan gitu. Dan itu, kita harus, menuntut gitu ya, untuk tidak lagi menunda justru ketika undang-undang TPKS lahir, itu harus lebih segera gitu. Terima Gitu ya, kasih, mhm, Kak Ratna, terima kasih mhm. teman-teman pendengar setia. Jadi, sebagaimana disampaikan oleh Kak Ratna, mungkin saya informasikan Kak Ratna ini adalah salah satu tim yang menulis naskah Oh akademik iya, untuk oh Konvensi iya, ILO 190. Jadi sangat paham betul, bahkan ikut terlibat di dalam advokasi rancangan undang-undang TPKS dan hari ini jadi undang-undang TPKS. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Yang satu, ada undang TPKS penting, tapi Konvensi ILO ini sangat penting untuk melengkapinya, iya. karena lebih Yang khusus khusus tentang dunia kerja tentang kan. dunia kerja. Jadi kalau pemerintah beberapa kali kita bertemu mengatakan bahwa dan beberapa di media kan ada sudah undang-undang TPKS, iya penting undang-undang TPKS, tapi menjaga ekosistem terutama Iya, pekerja iya. yang lagi masa percobaan atau magang dan dunia itu penting untuk juga dilindungi oleh pemerintah gitu. Terima kasih, saya bersama Didit Saleh, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.